Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, wajah-wajah yang bersuka cita dan penuh antusias karena pagi hari ini bersama-sama kita akan meninggikan nama kita Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Saya percaya kemurahan Tuhan yang membuat kita bisa bernafas sampai hari ini, katakan amin. Bisa berikan salam Immanuel kepada Bapak Ibu Saudara kita, katakan Tuhan Yesus baik. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhanlah satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
setia di dalam hidup kami. Kami mau nyatakan Kau Allah yang hidup Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan kasih-Mu, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Sebab kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang layak dipuji dan ditinggikan. Tiada yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Seberapa banyak yang percaya bahwa Allah kita satu-satunya sumber pengharapan kita. Angkat tanganmu di hadapan kita. Hanya Tuhanlah yang terbesar di bumi dan di surga. Dia yang berkuasa dan yang mulia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Mari nyatakan, nyatakan
Tuhan dan berseru bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami dapat menjalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu, katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, oh, Engkaulah kuatku. Engkau yang menopangku Tuhan, menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari jemaat Sinai katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Dari-Mu, ya Tuhan. Mari pegang terus tangan kami Tuhan Yesus. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Sekali lagi nyatakan iman-Mu. Ku dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
pertolongan kami datangnya dari Engkau saja Tuhan. Engkau sumber hidup kami, dan kami bersyukur menjadi umat kepunyaan-Mu. Terima kasih karena pembelaan-Mu sempurna, pemeliharaanmu, pertolonganmu nyata atas setiap kami. Kami bersama-sama memuji menyembahmu, karena kami bersyukur buat segala yang baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mau dengar firman-Mu karena kami mengasihi, menghormati-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang mengarahkan hidup kami, sehingga semakin berkenan dan seperti yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, sedialah hati kami bagi Engkau. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya kemurahan Tuhan berlimpah buat setiap kita. Amin. Baik kita yang ada di rumah Tuhan, di gereja, maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Ketika kita terbuka bagi Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan sesuatu yang besar pasti terjadi. Baik, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Yosua pasal yang ke-9. Kita sudah mulai merenungkan firman Tuhan di dalam Yosua pasal 9. Kita akan memperhatikan ayat 3 dan seterusnya. Kita sedang belajar tentang orang-orang yang tinggal di kota Gibeon. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambalkan untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ayat yang pasal 10 ayat yang kedua. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tinggal di Gibeon ini bukan orang-orang sembarangan. Karena kota Gibeon terletak di atas perbukitan, kotanya besar, bahkan lebih besar dari Ai, dan Alkitab mencatat orang-orangnya adalah pahlawan. Mereka yang tinggal di kota Gibeon adalah orang-orang yang disegani oleh bangsa-bangsa sekitar mereka. Namun menarik saudara, sekalipun mereka adalah bangsa yang hebat, bahkan disegani oleh kelompok orang-orang di sekeliling mereka, mereka tetap menyadari akan kedahsyatan Allah Israel. Karena mereka telah mendengar bagaimana Tuhan menyertai umat Israel. Itu sebabnya meskipun orang-orang Gibeon itu dipandang hebat, mereka dengan rendah hati mau datang kepada Yosua dan Israel untuk mengikat perjanjian dengan Israel, untuk berdamai dengan Israel. Ini sangat bertolak belakang dengan orang-orang di kota Ai. Mereka begitu sombong, mereka begitu merasa bahwa mereka sanggup mengalahkan Israel. Sekalipun mereka mendengar bahwa Tuhan Israel telah membebaskan Israel, mengalahkan Mesir, mengalahkan Yeriko, kota yang super besar pada waktu itu. Tetapi orang-orang Ai merasa bahwa mereka lebih hebat daripada Mesir dan Yeriko. Apalagi ketika Ai berhasil mengalahkan Israel pada pertempuran pertama mereka. Mereka menjadi begitu pongah, menjadi begitu sombong. Mereka sangat yakin bahwa mereka tidak mungkin kalah seperti Mesir dan Yeriko. Kesombongan orang-orang Ai membuat akhirnya mereka kalah total. Bahkan raja kota Ai berakhir di tiang gantungan. Mereka terlalu sombong untuk mengakui kehebatan Allah Israel. Bahkan raja-raja di sekeliling kota Ai
Mereka juga merasa bahwa mereka cukup hebat untuk mengatasi Israel. Itu sebabnya mereka memilih untuk bersekutu dan bersepakat melawan Yosua dan Israel. Kisah-kisah selanjutnya di pasal yang ke-10 dan seterusnya kita melihat bagaimana kesombongan mereka mendapatkan hasilnya. Yaitu apa? Mereka kalah dan dipermalukan. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah prinsip di dalam Alkitab yang perlu kita pelajari bersama. Bahwa sikap sombong selalu mendatangkan bencana, tetapi sikap rendah hati selalu mendatangkan kemuliaan. Amsal menuliskan bahwa kesombongan adalah permulaan dari kehancuran, sedangkan kerendahan hati mengawali sebuah kemuliaan. Yakobus pasal yang keempat ayat 6 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sombong mendatangkan kehancuran karena menjadi musuh langsung kepada Allah. Orang sombong itu enggak cuma melawan sesamanya, tetapi melawan Allah. Kalau kita berhadapan dengan orang lain, masih ada Allah yang akan menjadi pembela kita. Tapi kalau kita melawan Allah, siapa yang akan menjadi pembela kita? Itu sebabnya orang sombong akan mengalami kehancuran karena dia secara langsung menjadi musuh Allah. Sedangkan orang-orang rendah hati itu akan menerima kemuliaan karena mereka hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan saja. Satu prinsip yang mesti kita ingat bersama. Bahkan Yesus berkata, mari belajar kepadaku, sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Karakter Yesus yang paling dominan, yang paling utama adalah rendah hati dan lemah lembut. Kalau kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus, tidak ada cara lain. Kita mesti punya roh kerendahan hati, punya semangat untuk merendahkan hati. Karena itu adalah karakter Tuhan Yesus sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, karakter itu butuh dibangun. Kita butuh menanamnya, kita butuh memeliharanya agar sikap rendah hati ini bertumbuh menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita. Kita perlu mendisiplin diri kita. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita menjadi rendah hati atau itu bawaan dari lahir kita. Enggak, apalagi kita berlatar belakang sebagai manusia berdosa. Ego kita selalu menarik kita untuk menjadi pribadi yang sombong. Tetapi sejak kita kenal Yesus, Tuhan telah meletakkan rohnya di dalam kita. Persoalannya adalah, apakah kita memeliharanya? Apakah kita mendisiplinkannya? Apakah kita melatihnya? Sehingga kerendahan hati itu menjadi gaya hidup kita. Para rasul ketika awal-awal berjumpa dengan Yesus, karakter mereka bermacam-macam. Tidak serta-merta tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang rendah hati. Tetapi setelah sekian tahun berkumpul dengan Yesus, bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, kita mengenal Rasul Petrus menjadi rasul yang rendah hati. Rasul Yohanes, bahkan para rasul yang lain dikenal sebagai orang-orang yang lemah lembut. Musa pada awalnya adalah orang yang begitu percaya diri, dalam artian begitu bergantung pada kekuatannya sendiri. Tetapi ketika diproses Tuhan, Alkitab mengatakan dia adalah orang yang lembut. Dan tentunya orang lembut adalah orang yang rendah hati. Itu sebabnya kita perlu menyiapkan diri kita, membangun karakter kita. Saya percaya ada banyak janji-janji Tuhan melalui firman-Nya yang tertuju kepada hidup kita. Tetapi ketika karakter kita enggak siap, kita sulit untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Sebab itu baik bila mana kita mengawali tahun ini untuk membangun karakter, mempersiapkan diri kita sehingga kita siap menerima kemuliaan dari Tuhan. Amin saudara. Nah, karakter yang sedang kita pelajari hari ini adalah kerendahan hati. Kita belajar dari orang-orang Gibeon, bagaimana mereka membangun karakter rendah hati. Yang pertama adalah mereka sungguh-sungguh mengakui Allah sebagai sumber hidup. Khususnya pada waktu itu mereka mengakui Allah Israel sebagai sumber hidup.
Orang-orang Gibeon punya dewa, orang-orang Gibeon punya Allah yang mereka sembah sebelumnya. Tetapi ketika mereka mendengar ada Allah yang dahsyat yang menyertai umatnya, yaitu Allah Israel, mereka tidak segan meninggalkan dewa-dewa mereka dan memilih untuk tunduk kepada Allah Israel. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, jawab orang Gibeon itu kepada Yosua, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Yahweh Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan yang diam di Asitarot. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Gibeon mendengar tentang kehebatan Allah Israel yang melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa dalam menyertai umat Israel sejak di Mesir maupun selama mereka melakukan perjalanan. Dan orang Gibeon mengakui kemahakuasaan Allah Israel. Itu sebabnya mereka datang kepada Yosua untuk memohon belas kasihan dari Tuhan. Pengakuan mereka terhadap kehebatan Tuhanlah yang membuat mereka diselamatkan, yang membuat mereka lolos dari kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini prinsip ini masih berlaku dalam hidup kita. Siapa yang kita akui sebagai sumber hidup kita? Siapa yang kita akui sebagai pemelihara hidup kita? Apakah diri kita sendiri? Apakah pihak-pihak lain? Atau Allah sebagai sumber hidup kita? Mari kita belajar seperti orang-orang Gibeon, mengakui Tuhan sebagai sumber hidup. Itu berarti bahwa kita sadar bahwa kita hanya bergantung pada kemurahan Tuhan saja. Amin. Bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Terlepas bagaimanapun latar belakang kita, bagaimanapun kemampuan yang kita miliki, mari setiap kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apa implikasi yang paling sederhana bahwa kita mengakui Tuhan sebagai sumber hidup kita? Secara sederhana saya begini, Bu. Sikap yang bergantung kepada Tuhan itu dicirikan, yaitu kerinduan kita dalam mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya berharap pada seseorang, saya terus merindukan untuk menemukan orang tersebut. Misalnya saya punya kasus hukum, dan saya berharap pengacara tertentu yang kondang, yang terkenal, yang sanggup menolong saya. Pasti saya akan menghubungi dia, saya akan menanti-nantikan dia. Kalau toh saya dicuekin di awalnya, saya akan mengupayakan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dan saya mengandalkan uang, pasti tiap hari yang kita pikirkan uang. Bagaimana mendapat untung lebih banyak lagi, bagaimana mendapat untung lebih banyak lagi. Dan bahkan kita mulai memikirkan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau yang kita andalkan Tuhan, pasti yang kita pikirkan Tuhan. Nah, apa yang mengisi hati dan pikiran kita sehari-hari, itu menunjukkan siapa atau apa yang kita andalkan. Kalau kita mau mengakui Allah sebagai sumber hidup kita, ngeceknya gampang. Apakah setiap hari saya menanti-nantikan Tuhan, saya memikir-mikirkan Tuhan, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, atau yang lainnya? Pemazmur mengajari kita, Mazmur 123 ayat 2, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang bergantung pada Tuhan pasti senang, sederhananya senang bersekutu dengan Tuhan.
Baik lewat doa, saat teduh pribadi, lewat pujian penyembahan, lewat perenungan firman, lewat ibadah atau hal-hal yang lain. Tetapi poin pentingnya adalah siapa yang kita pikirkan setiap hari. Pemazmur berkata, aku merenungkan firman-Mu, aku merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi andalan dari pemazmur Raja Daud. Siapa yang kita andalkan? Kalau hari-hari ini yang kita andalkan uang, tiap hari kita buka buku tabungan, kita lihat rekening kita berpikir akan itu. Kalau kita mengandalkan orang-orang tertentu, kita pengen terhubung dengan orang tersebut. Tapi hari ini, mari belajar seperti orang Gibeon. Situasi boleh berubah, tapi aku tahu sumber hidupku tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Hanya orang-orang yang dekat, melekat erat dengan Tuhan yang akan memiliki kekuatan baru. Nah, hari ini sudahkah Tuhan menjadi sumber kehidupan kita? Dan itu akan terlihat dari keseharian kita. Apakah kita senang bersekutu dengan Tuhan? Membangun hubungan karib dengan Tuhan? Atau dengan yang lain? Mengakui Tuhan sebagai sumber itu juga berarti kita sadar betul bahwa segala prestasi yang telah kita capai adalah karya Tuhan di dalam hidup kita. Prestasi itu bukan sarana untuk membangun kesan bahwa kita lebih hebat dari yang lain, tetapi justru untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, mari belajar seperti keledai yang ditunggangi Yesus saat Yesus masuk ke Yerusalem. Kalau keledai itu dipilih, keledai itu sadar itu kemurahan Tuhan. Kalau orang lain bersorak-sorak, mengangkat daun palem, menghentarkan jubahnya di jalan dan diinjak-injak oleh kaki keledai itu sadar bahwa bukan dirinya yang sedang dipuja-puja, tetapi Yesus yang naik di punggungnya lah yang sedang dihormati. Mari menyadari ketika ada karpet merah terbentang di depan kita, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan di dalam diri kita yang hebat. Amin saudara. Mari belajar seperti keledai yang tetap berjalan pelan dan tertunduk. Bukan ketika orang-orang bersorak-sorai menghantarkan jubahnya untuk diinjak kakinya, lalu kemudian keledai itu berdiri dan jalan pakai dua kaki. Yesusnya bisa jatuh. Dan mari punya kerendahan hati seperti seekor keledai ini. Dia bodoh, dianggap binatang yang bodoh. Makanya orang bodoh itu seperti keledai karena jatuh selalu di lubang yang sama. Tapi karena kebodohannya, dia dipakai Tuhan untuk ikut merasakan kemuliaan yang diterima oleh Yesus. Sebenarnya yang Yesus mau ajarkan adalah mari belajar rendah hati. Sehebat apapun kita, mungkin sumber daya kita tak terbatas, pengalaman kita banyak. Seperti orang-orang Gibeon dikenal sebagai pahlawan-pahlawan perang. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka bukan apa-apa, mereka bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Yang pertama, mari jadikan Tuhan sebagai sumber hidup kita setiap waktu dalam setiap kondisi. Itu akan tercermin dari bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan dan bagaimana kita menanggapi setiap kesuksesan yang kita alami. Apakah itu untuk membangun kesan bahwa kita lebih hebat dari yang lain, atau itu untuk kemuliaan Tuhan saja? Lalu yang kedua, bagaimana membangun sikap kerendahan hati? Mengenali diri secara utuh, mengakui kekuatan dan kelemahannya. Orang-orang Gibeon meskipun dikenal sebagai para pahlawan, punya pengalaman memenangkan banyak pertempuran, tapi mereka tetap bertindak dengan akal sehat. Itu sebabnya ayat yang kita baca tadi, mereka bertindak dengan akal. Jadi mereka bertindak bukan hanya didasari karena anggapan orang. Wah, bangsa-bangsa lain kan melihat kita hebat, masa kita gak berani sama Israel? Dibanding Ai kita lebih besar, Ai aja berani, masa kita nggak berani? Nah perhatikan, orang kalau udah mulai dikompori dengan kesan yang dibangun orang lain, itu jadi sombong. Dan orang sombong biasanya nggak realistis.
Kenapa Gibeon tetap bisa memakai akal sehat? Karena dia bisa mengukur kekuatan dan kelemahannya. Mereka bertindak bukan didasari karena anggapan orang atau karena berdasarkan ego mereka. Hati-hati kalau sudah bergerak pada ego. Banyak kasus-kasus kejahatan hari-hari ini hanya karena masalah ego. Kita cek di televisi. Ketika orang mulai direndahkan, merasa tidak dihargai, muncul perkelahian, bahkan pembunuhan. Nah, ini kita mesti hati-hati. Itu sebabnya kalau kita mau memiliki bumi, Yesus berkata, jadilah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Memiliki bumi loh, bukan memiliki sorga loh. Kalau memiliki sorga mah kita percaya Yesus, kita punya sorga. Tapi kalau Anda dan saya ingin menikmati bumi yang kita pijak ini, menikmati hidup yang damai, jadilah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Orang rendah hati itu gak bisa dijatuhkan. Karena orang tiarap itu gak bisa jatuh. Tapi kalau orang sombong, berdiri, dia gampang dijatuhkan. Dia boleh kuat tapi akan ada banyak orang yang mendorong, akan ada banyak angin yang akan menerjang. Tapi kalau orang tiarap, mau dijatuhkan kemana lagi wong sudah tiarap. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting buat kita untuk mengenali ini, kerendahan hati itu begini, mengenali diri sendiri secara utuh. Artinya kita menyadari kekuatan kita dan kita sadari itu berasal dari Tuhan, tapi kita juga menyadari kelemahan kita. Sekalipun mereka lebih besar, lebih hebat dari Ai, orang Gibeon sadar bahwa mereka tidak sehebat Mesir yang pada waktu itu menjadi pusat dunia. Jadi mereka berhitung, Mesir saja kalah, orang-orang dari seberang sungai Yordan aja ditaklukkan dengan kedahsyatan Tuhan. Bukan berdasarkan kekuatan Israel. Bangsa Israel waktu itu jumlahnya nggak banyak, hanya kira-kira 600 laki-laki saja, 600.000 laki-laki saja. Waktu keluar dari Israel, waktu keluar dari Mesir, jumlahnya nggak terlalu banyak dibanding orang-orang Kanaan yang besar-besar seperti raksasa. Bahkan 10 pengintai di zaman Musa berkata, kita itu seperti belalang di hadapan orang Kanaan. Tapi Gibeon melihat, ini bangsa ini kecil, tapi Tuhannya gede, Tuhannya hidup, Tuhannya luar biasa. Itu sebabnya Gibeon betul-betul berhitung. Mereka sadar mereka lebih hebat dari Ai, tapi mereka juga sadar mereka nggak sehebat Mesir dan tidak sehebat Yeriko. Itu sebabnya mereka memilih untuk berdamai dengan Yosua. Sekalipun bangsa-bangsa yang lain memilih untuk bersepakat melawan Yosua dan Israel. Orang sombong itu tidak mengakui kelemahannya. Dia merasa lebih hebat dari kondisi yang sebenarnya. Jadi orang sombong ini tidak ada urusan dengan kaya atau miskin, pinter atau bodoh. Ini masalah mentalitas. Nah, orang sombong ini orang yang tidak mau mengakui kelemahannya. Coba kalau kita sedang di warung kopi ngobrol, kalau sudah mau aku, nah kalau sudah mulai ini aku itu udah kelihatan, udah mulai kelihatan. Apalagi kalau ngomong A, B ngomong B, dia ngomong akan lebih hebat lagi. Orang sombong sulit sekali mengakui kelemahannya, karena dia merasa lebih hebat dari faktanya gitu. Nah, tapi jangan salah, ada juga kelompok orang namanya rendah diri. Rendah diri ini adalah orang yang tidak mau mengakui kelebihannya. Jadi dia merasa lebih lemah dari kondisi sebenarnya. Dan hati-hati, rendah diri itu bukan rendah hati. Rendah diri itu orang sombong dalam manifestasi yang berbeda. Jadi kalau kita rendah diri, merasa nggak bisa, nggak mampu, sebenarnya kita sedang tidak menghargai Tuhan yang menjadi sumber hidup kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu persis proporsinya. Saya memang punya kelemahan, tapi saya juga punya kekuatan. Dan semuanya diizinkan Tuhan. Orang yang rendah hati hidupnya utuh. Karena Tuhanlah yang mengisi kehidupannya. Jadi kebahagiaannya tidak tergantung dari apa kata orang, entah itu pujian atau itu kritikan. Santai saja. Orang bilang, kamu ganteng, kamu keren, terima kasih. Memang faktanya begitu kok. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Wah, ibu pintar masak. Enggak, saya mah biasa saja. Yesus, tahu saya Yesus itu tukang kayu, bukan tukang masak.
Kita nggak perlu juga menyembunyikan yang memang itu kelebihan kita. Dan kita hanya kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Wah, suaramu bagus ya, terima kasih. Semua dari Tuhan. Selesai. Nggak, masa sih? Maksudnya masa itu lagi dong, puji lagi dong gitu. Dalam hati. Kamu tuh sekarang kayaknya murah hati ya. Masa sih biasa saja, cuma ngasih persembahan sedikit aja kok. Lagi dong. Terus piye lagi. Itu namanya hidupnya tergantung dari omongan orang. Atau hidupnya tergantung dari kritikan orang. Gak heran apabila banyak artis-artis yang bunuh diri gara-gara dimarahin netizennya gitu. Mau tinggal di unfollow aja, tinggal di blok aja selesai kalau mau. Tapi ada banyak orang yang sangat dipengaruhi dengan omongan orang. Orang rendah hati gak tergantung dengan omongan orang, entah itu pujian atau kritikan. Yang penting dia sadar betul bahwa aku hidup untuk memuliakan Tuhan, selesai. Saya tidak bisa menyenangkan semua pihak. Yang penting Tuhanku senang. Kalau Tuhanku senang, pasti banyak orang yang senang. Kalau toh orang itu gak senang, orang itu gak terlalu dekat sama Tuhan saya. Selesai. Bapak Ibu Saudara, hatinya tetap tenang. Dan orang yang hatinya tetap tenang adalah orang-orang yang siap menerima kemuliaan dari Tuhan. Lalu yang ketiga, belajar menghargai dan melayani orang lain. Orang Gibeon berkata kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Mereka bersedia melayani orang lain karena mereka takut akan Tuhan. Ini bukan berarti kita kemudian memperbudak diri kepada orang lain, bukan. Tetapi kita punya semangat untuk selalu memberi kontribusi, memberi yang terbaik buat orang lain. Kerendahan hati itu bersedia menghargai dan melayani orang lain. Karena orang yang rendah hati itu melihat orang lain sebagai pribadi yang berharga dan mulia. Seorang yang ingin menghargai orang lain itu akan terus berusaha untuk hidupnya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati itu selalu pengen memberi kontribusi, pengen menjadi berkat. Dia tidak mempersoalkan apakah perbuatannya itu dihargai atau enggak, dipuji atau enggak, dinilai orang baik atau tidak. Tapi dia aku selalu pengen memberi kontribusi. Bukankah waktu kita masih memberontak, Yesus sudah memberikan nyawanya kepada saudara dan saya. Ketika Yesus masih disalah mengerti, masa Tuhan kok mati, masa kok Tuhan lemah, jikalau engkau anak Allah turun dari kayu salib maka kami akan menyembah engkau. Bukankah Yesus bisa turun dari atas kayu salib? Tetapi bukan itu tujuan Yesus. Tujuan Yesus bukan untuk mendapat pujian. Yesus dipuji dengan berkata Hosana, Hosana bagi anak Daud. Yesus tidak menjadi besar kepala dan kemudian berusaha menyenangkan pengikutnya. Ketika Yesus dikatain salibkan dia, Yesus juga tidak mundur dan tetap berjalan menurut kehendak Allah. Karena baginya adalah saya ada di dunia ini untuk memberi kontribusi. Dan kontribusi satu-satunya adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mempersoalkan ketika kita menolong orang lain dan orang lain meremehkan pertolongan kita? Wah, sudah dikasih ati ngerogo rempelo, wis kapok saya. Wah, saya sudah nyumbang sekian, gak ada kata terima kasihnya. Nama saya aja gak ada di buku tamunya. Wis kapok. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti untuk menjadi berkat. Karena Yesus mengajarkan satu prinsip buat kita. Inilah prinsip yang Yesus ajarkan dan yang Yesus hidupi. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dunia punya prinsip, siapa mau jadi pemimpin, dia harus jadi bos, memerintah sana sini. Tapi Yesus mengajarkan satu prinsip, kalau engkau ingin jadi besar dan terkemuka, layani orang lain. Hari-hari ini ada banyak orang yang hormat kepada atasan, tapi sebenarnya bukan hormat, takut dipecat. Tapi kalau ada bos yang punya kuasa tapi tetap melayani,
mereka akan mendapat respect dari kita. Bahkan satu waktu perusahaannya bangkrut, mungkin kita tetap loyal ada di situ. Kenapa? Kita tahu bos kita bukan kayak orang yang bengis, tapi sungguh-sungguh mau turun, peduli kepada kita. Itulah orang yang terkemuka, orang yang besar. Bukankah itu yang Yesus lakukan? Saya percaya Bapak Ibu, dimanapun posisi kita, saat kita bersedia melayani dan menjadi berkat bagi sesama, saat itulah Tuhan siap melepaskan berkat dan kemuliaannya bagi kita. Gibeon mendapat hak istimewa. Yosua 9 ayat 27, dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Betul, Gibeon kemudian menjadi budak bagi orang Israel, tetapi mereka ditugaskan untuk nyiapin kayu bakar, menyiapkan air untuk apa? Mezbah bagi Tuhan. Sekalipun orang-orang Gibeon itu statusnya hamba, budak, tapi hidup mereka mulia. Kenapa? Karena sehari-hari mereka bekerja di sekitar mezbah Tuhan. Tidak heran kalau Bapak Ibu kemudian membaca kisah orang-orang Gibeon selanjutnya dari generasi ke generasi. Orang Gibeon itu terkenal sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan ketika di zaman Saul mereka disalah mengerti, kan mereka tetap orang asing. Saul membunuh mereka, tetapi Tuhan membalaskan apa yang Saul lakukan. Generasi Gibeon sekalipun orang asing dikenal sebagai generasi yang setia kepada Tuhan. Sekalipun mereka sebenarnya orang kafir. Ini menjadi sebuah gambaran dan sebuah pintu masuk buat kita. Sekalipun seharusnya kita orang-orang yang harusnya dibinasakan. Kita bukan keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub secara lahiriah. Kita adalah orang-orang kafir secara lahiriah. Tetapi ketika kita mau rendah hati, mau datang kepada Tuhan yang hidup itu, kita juga diangkat menjadi hamba-hambanya. Gibeon orang asing di tengah-tengah Israel, tetapi Tuhan banyak sekali membela Gibeon, banyak sekali memberkati Gibeon. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekecil dan sesederhana apapun yang kita lakukan, asal kita melakukan untuk Tuhan, ada kemuliaan, ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kita. Saya percaya orang Gibeon yang orang kafir sekalipun ternyata tetap dibuka ruang oleh Tuhan. Siapapun yang datang kepada Tuhan akan menerima kemuliaan. Apalagi kita sekarang telah diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup oleh penebusan Yesus. Seharusnya kalau sekarang ada darah Yesus dalam hidup kita, berarti ada karakter Kristus juga ada dalam hidup kita. Biar kita bertumbuh dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan seperti Yesus. Dan sebagaimana Bapa memuliakan Yesus, saya percaya Bapa juga akan memuliakan kita ketika kita punya hati yang lemah lembut dan rendah hati. Kiranya Tuhan menolong kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pergumulan yang kita alami hari-hari ini,
dan sepertinya kita belum melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Mungkin ada janji-janji Tuhan yang besar yang ditaruh di dalam hati kita, tetapi sepertinya sampai sekarang kita juga belum mendapatkannya. Jangan-jangan karena bejana kita belum siap untuk menerima berkat dan kemuliaan Tuhan. Izinkan Tuhan menggosok dan menggesek kita supaya kita semakin rendah hati. Tapi jangan biarkan Tuhan mengasah kita dengan terlalu keras, karena kita punya hati yang terlalu keras. Mari lembutkan hati kita. Mari belajar, aku mau merendahkan diri. Aku mau menjadikan Engkau sumber hidupku. Aku mau mengakui kelemahan dan kekuatanku. Dan aku mau belajar menghargai dan menghormati orang lain, melayani orang lain. Karena itu menjadi pintu masuk buat aku untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Biarlah aku ada di tangan yang tepat, Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bantulah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau selama ini hidup kami digerakkan oleh ego kami, oleh keakuan kami. Biarlah hari ini kami mau belajar seperti Engkau, Yesus. Kami mau belajar seperti orang-orang Gibeon yang rendah hati. Biar kami terus menyalibkan daging kami, memikul salib kami setiap hari dan mengikut Engkau. Ajari kami semakin rendah hati. Tuhan, buka mata rohani kami untuk menyadari bahwa semuanya berasal dari Engkau.
Engkaulah sumber hidup kami. Dan biarlah selama kami hidup, kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Biar kami melatih diri kami untuk selalu menjadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya manakala kami siap dengan karakter yang sesuai dengan kehendak-Mu, berkat-Mu, pemeliharaanmu berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tangan-tangan yang memberi, biarlah Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.